Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in. Thumma ila hadrat jamil masyayikhina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirra, Syekh Fadil Al-Jailani qaddasallahu sirra, summa ila hadrat wali walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ila hadin yakulina salihah ridha illa wa li syafa'ati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidna ilma warzuqni fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Baik Bapak Ibu, silakan Anda buka halaman 404. Masuk ke surat An-Nisa ayat 137. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma izdadu kufran lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum sabila. Basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban aliman alladzina yattakhidunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Ayabdahuna indahumul izzata fa innal izzata lillahi jami'a. Wa qad nazzala alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala fala taf'uduna fala taq'udu ma'ahum fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzam mithluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a alladzina yatarabbasuna bikum fa in kana lakum fathum minallahi qalu alam nakum ma'akum wa in kana lil kafirina nasibun qalu alam nastahwid alaikum wa namna'kum minal mu'minin. Wallahu yahkumu bainakum yaumal qiyamah wa la yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila mudzabdzabina baina dzalik la ilaha ula'i wa la ilaha ula wa may yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira illa alladzina tabu wa aslahu wa atasamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi fa ulaika ma'al mu'minin. Wa sawfa yu'tillahul mu'minin wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran 'alima. La yuhibbullahul jahra bisu'i minal qawli illa man zulim wa kana Allahu sami'an 'alima. Wa kana Allahu sami'an 'alima. In tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu an su'in fa innallaha kana 'afuwan qadira. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi
wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina walladzina amanu billahi wa rusulihi wa lam yufarriqu baina ahadin minhum ulaika sawfa yu'tihim ujurahum wa kana Allahu ghafurur rahima. Yas'aluka ahlul kitabi an nunazzila alaihim kitaban minas sama'i faqad sa'alu Musa akbara min dzalika faqalu arinallaha jahratan fa akhadhathumus sa'iqatu bidzulmihim thumma takhadhul ijla min ba'di ma ja'athumul bayyinatu fa'afawna an dzalik wa ataina Musa sultanan mubina wa rafa'na fawqahumut tur wa rafa'na fawqahumut tura bimitsaqihim wa qulna lahum udkhulul baba sujjadan wa qulna lahum la ta'du fis sabti wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha Fabima naqdihim mitsaqahum wa kufrihim bi ayatillahi wa qatlihimul anbiya'a bi ghairi haqqi wa qawlihim qulubuna ghulf bal taba'allahu 'alaiha bi kufrihim fala yu'minuna illa qalila wa bi kufrihim wa qawlihim 'ala maryama buhtanan 'azima wa qawlihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkim minhu ma lam bihi min ilmin illa ittiba'a dhanni wa ma qataluhu yaqina barrafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima wa im min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautih wa yawmal qiyamati yakunu alaihim syahida fabidhulmin minal ladzina hadu harramna alaihim thayyibatin uhillat lahum wa bisaddihim an sabilillahi katsira wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu wa aklihim amwalan nasi bil batil wa atadna lil kafirina minhum adzaban alima lakinir rasihuna fil ilmi minhum wal mu'minuna yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil muqiminas sholata wal mu'tuna zakata wal mu'minuna billahi wal yawmil akhir ulaika sanu'tihim ajran 'azima. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhul karim ana 'ala dzalika minasyahidin. Di ayat 137 Allah berfirman, Innalladzina amanu tsumma kafaru. Sesungguhnya orang-orang yang awalnya beriman pada Allah ketika Musa alaihissalam diutus pada mereka, lalu kemudian mereka kufur kepada Musa dan agamanya saat Samiri muncul di tengah mereka bersama patung anak sapi miliknya. Tsumma amanu, tsumma kafaru. Kemudian mereka beriman lagi pada Musa setelah kembali dari Bukit Tursina. Nah, tapi kemudian ketika datang masa terhentinya wahyu, diutusnya para rasul dan diturunkannya kitab-kitab, agama tauhid mengalami masa kekosongan dan kelemahan. Setelah itu Allah mengutus Isa alaihissalam dan menurunkan Injil kepadanya untuk menjalankan jalan tauhid. Lalu mereka kufur lagi. Mereka kufur terhadapnya serta mendustakan kitabnya secara keras kepala dan sombong. Setelah generasi Nabi Isa alaihissalam habis, Allah Subhanahu wa taala menghadirkan seorang nabi yang kedatangannya sudah dijanjikan dalam kitab-kitab terdahulu, yang menerangkan bahwa kelak akan datang seorang nabi yang diutus pada semua makhluk dengan membawa keesaan Allah, keesaan zat atau at-tauhid az-zati.
yang membawa agama yang menasah atau mengganti semua agama sebelumnya, sebagaimana kitabnya juga menasah semua kitab suci lainnya dengan kedatangan beliau. Semua perkara kenabian, wahyu, pengutusan para rasul, dan penurunan kitab suci pun berakhir. Dengan kemunculan Nabi sempurna jalan tauhid dan makrifat atau irfan. Tsummazdadu kufra, lalu kemudian ketika muncul beliau dan mereka kaum ahli kitab pun memastikan kemunculannya dengan benar, ternyata justru mereka bertambah kekafirannya dan kedustaan mereka terhadapnya. Mereka tetap meneruskan sikap mereka yang congkak dan membangkang. Maka lam yakunillahu yaghfira lahum. Maka Allah yang mau memberi petunjuk pada hamba-hambanya dan mengampuni dosa-dosa mereka tidak akan memberi ampunan kepada mereka. Karena mereka tetap dalam kekufuran dan perentangan mereka. Wala liyahdiyahum sabila. Dan tidak pula Allah menunjuki mereka ke jalan yang lurus jika mereka tetap tenggelam dalam dosa dan kesesatan. Kabarkanlah basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima. Kabarkanlah wahai Rasul yang paling sempurna kepada orang-orang munafik yang mengaku beriman padamu, kitabmu dan agamamu, namun hanya sebatas ucapan sementara hati mereka tetap membangkang dan sesat. Kabarkanlah pada mereka bahwa mereka akan mendapat di sisi Tuhan mereka siksaan yang pedih. Dan ingatkanlah mereka serta para gerombolan mereka dari kalangan orang-orang mukmin. Alladzina yattakhidunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin, yaitu orang-orang yang lebih suka mengambil orang-orang kafir yang terus-menerus mengingkari Allah serta mendustakan Rasulullah menjadi sahabat, penolong, pecinta, dan teman akrab yang selalu menemani. Dan mereka meninggalkan orang-orang mukmin. Katakanlah olehmu atas nama kami kepada orang-orang mukmin yang menjadikan orang kafir sebagai penolong. Ayabtahuna indahumul izzata, apakah kamu mencari kekuatan di sisi orang-orang kafir dan mereka meyakini bahwa mereka adalah orang-orang kuat yang didukung oleh orang-orang kafir dengan bersahabat serta menjadikan mereka penolong. Padahal pada diri mereka tidak ada kekuatan hakiki karena mereka selalu ditimpa kehinaan kelemahan. Fa innal izzata lillahi jami'a, maka sesungguhnya kekuatan, kemenangan, keunggulan, kedikdayaan itu hanya milik Allah yang Maha Perkasa dengan keagungan dan milik Dia semua. Tidak ada ruang bagi yang selain Allah untuk menganggap dirinya kuat kecuali berkat karunia dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara anugerah Allah padamu adalah wa qad nazzala alaikum fil kitab. Dan sungguh Allah telah menurunkan padamu di dalam kitab yang menjelaskan agamamu dan diturunkan kepada nabimu an idza sami'tum ayatillah, bahwa apabila kamu mendengar, mengetahui pada saat kamu sedang membaca ayat-ayat Allah di hadapan para pemuka masyarakat, lalu ayat-ayat itu yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum, dan lalu ayat-ayat itu diingkari dan diolok-olok, maka janganlah kamu duduk bersama mereka, yakni orang-orang kafir yang mengolok-olok ayat-ayat Allah itu. Tapi tinggalkanlah mereka dan majelis mereka hatta yahuddu fi hadithin ghairih, sampai mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena kalau kamu tidak meninggalkan mereka dan keluar dari majelis mereka, berarti kamu ikut kufur dan mengolok-olok ayat Allah. Innakum idzam mithluhum, karena sesungguhnya kamu kalau demikian tidak meninggalkan mereka dan tetap duduk bersama mereka, berarti kamu sama dengan mereka yang layak ditimpa adab dan petaka. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Sesungguhnya Allah yang Maha Perkasa dengan kemuliaan kehebatannya, Maha Kuasa untuk melakukan semua yang Dia kehendaki, akan mengumpulkan orang-orang munafik yang berdamai dan orang-orang kafir, yaitu para pendusta dan pengolok-olok, di dalam jahanam kejauhan al-bu'ad
dan kekecewaan, yaitu neraka keterusiran dan keterhalangan. Mereka semua bersama-sama di dalam neraka itu. Mereka semuanya bergabung dalam hukuman yang sama. Bagaimana mungkin kaum munafik tidak dikumpulkan bersama orang-orang kafir, sementara mereka adalah alladzina yatarabbasuna bikum, orang-orang yang menunggu-nunggu kebinasaan kalian, wahai orang-orang mukmin yang ikhlas. Fa in kana lakum fathun, maka jika padamu terjadi kemenangan dan rampasan perang, minallahi qalu alam nakum ma'akum, kamu dapat rampasan perang dari pertolongan Allah, mereka berkata, bukankah kami adalah kelompok kalian, turut berperang bersama kalian? Atas kenapa kami tidak mendapat jatah? Kenapa kalian tidak memberikan rampasan perang yang menjadi hak kami? Wa in kana lil kafirina, dan jika orang-orang kafir yang berperang mendapat kemenangan, nasibun qalu alam nastahwid alaikum. Mereka berkata pada orang-orang kafir untuk menunjukkan persaudaraan keberpihakan pada mereka. Bukankah kami turut memenangkan dan turut membantu kamu dengan bermalas-malas menunda-nunda, tidak membantu dan tidak berpihak pada kaum mukmin, serta menakut-nakuti mereka. Wa namna'kumul mu'minina wa namna'kum minal mu'minin. Dan kami membela kamu dengan semua tipu daya ini dari orang-orang mukmin. Maka kamu harus menyertakan kami dalam mendapat bagian rampasan perang. Jadi enak orang munafik ini. Kalau orang Islam yang menang, dia bilang kami kan bantu kamu, saya dapat bagian dong. Kalau orang kafir yang menang, dia datang ke orang kafir, aku kan kelompokmu, aku selama ini kan nggak ikut berperang sama orang mukmin, aku kan belain kamu gitu, diam-diam. Jadi pokoknya pingin enak, siapapun yang menang ini orang orang munafik ini. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu pedulikan keimanan kaum munafik dan pengakuan dukungan mereka. Jangan pula kamu pedulikan kemunafikan dan penyimpangan mereka. Wallahu yahkumu bainakum yaumal qiyamah. Maka Allah yang Maha melihat hati mereka akan memberi keputusan di antara kamu pada hari kiamat yang disiapkan untuk pemisahan pembalasan. Walai yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Dan jika mereka berhujjah pada kamu dan mengaku beriman sebagaimana tipu daya di dunia, Allah yang Maha melindungi semua urusan hamba-hambanya tidak akan memberi bagi orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu yang gemar menipu itu untuk menyangkal orang-orang beriman, yakin dan ikhlas jalan hujjah dan bukti di kehidupan akhirat. Intinya mereka nggak akan bisa menyakitimu gitu ya. Karena di akhiratlah semua rahasia akan dibuka, hati kecil akan disingkap, dan setiap jiwa akan mendapat balasan sesuai dengan apa yang dilakukannya. Tapi ya Bapak Ibu, kita nggak boleh juga menuduh orang munafik ya. Dia ngaku beriman, lalu Anda tuduh munafik juga nggak boleh, karena kita nggak ngerti hati kecil orang. Makanya Allah bilang, wis biarlah, itu urusanku gitu. Jangan-jangan di kita pun ada kemunafikan walaupun kecil-kecil. Jadi ini peringatan untuk orang-orang yang tipu-tipu, yang pura-pura beriman, padahal sebenarnya cari untungnya sendiri. Untuk introspeksi, tidak untuk menuduh orang lain. Ya. Karena kita nggak tahu hati orang lain. Kecuali terang-terangan ya dia tunjukkan itu. Jadi ya Bapak Ibu, ini bahan introspeksi bagi kita. Alhamdulillah min dzalik, semoga kita tidak ada kemunafikan di hati kita. Kemudian Allah berfirman, innal munafiqina yukhadi'una Allah. Sesungguhnya orang-orang munafik yang bersiteguh dengan kemunafikan itu selalu berhayal bahwa mereka memperdaya Allah dan menipunya, sebagaimana mereka memperdaya dan menipu orang-orang mukmin. Wa huwa khadi'uhum, padahal Allah lah yang memperdaya mereka dan merancang tipu daya terhadap mereka dengan segala tipu daya yang mereka lancarkan. Apa yang mereka lakukan itu akan menyebabkan datangnya balasan Allah yang seandainya mereka mengetahui balasan itu, niscaya mereka akan langsung binasa. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Dan salah satu bentuk kemunafikan, penyimpangan mereka adalah jika mereka berdiri untuk sholat bersama orang-orang mukmin,
Mereka berdiri dengan malas-malesan, lamban, karena tujuan sholat mereka tidak lain hanya karena yura'unan nas, hanya untuk riak supaya di hadapan manusia dilihat bahwa mereka seakan-akan beriman. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan selain itu mereka tidak mengingat Allah dalam sholat kecuali sedikit saja dari mereka. Mereka adalah orang-orang yang ikhlas batinnya. Orang-orang sedikit itu adalah orang-orang ikhlas batinnya. Tapi mereka tidak menampakkan keikhlasan itu karena takut pada orang-orang munafik. Alhasil orang-orang munafik adalah golongan yang tidak termasuk orang-orang kafir bagi orang-orang kafir. Tapi mereka juga tidak termasuk orang mukmin bagi orang-orang mukmin. Namun cari enaknya, cari selamatnya di tengah-tengah ya. Mudzabdzabina baina dzalik, mereka dalam keadaan ragu-ragu dan bimbang antara yang demikian karena mereka la ilaha ulai wa la ilaha ula. Mereka tidak termasuk kepada golongan ini orang-orang mukmin dan tidak pula kepada golongan itu orang-orang kafir. Mereka sesat dalam diri mereka dan di sisi Allah mereka ditolak. Wa may yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Dan siapa yang Allah sesatkan karena tipu daya serta dia berdaya menuju kesesatan, maka tidak maka kamu tidak akan mendapat jalan baginya menuju hidayah sama sekali. Siapa yang disesatkan Allah, maka nggak akan ada yang bisa memberi dia hidayah. Tunjukilah kami dan kelembutan-Mu ya Allah di jalan yang lurus. Bebaskanlah hati kami, diri kami dari kemunafikan ya Allah. Amin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sebagai konsekuensi dari imanmu itu, la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Janganlah kamu mengambil orang-orang kafir sebagai penolong dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Apakah dengan perbuatan kalian itu kamu ingin aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina? Apakah dengan perbuatan kalian itu kamu ingin membuat bagi Allah yang Maha menghitung lagi Maha membela perbuatan hambanya untuk menyiksa kamu, wahai orang-orang yang mengambil orang kafir sebagai penolong, sehingga Allah punya alasan yang nyata untuk menghukummu. Karena dari perbuatanmu itu dampak kemunafikan, penyimpangan menyebar di tengah kaum mukmin. Oleh sebab itu jangan sampai kamu berteman dengan mereka ataupun menjadikan mereka sebagai penolong. Terlebih setelah turunnya larangan agar kamu tidak bergabung dengan mereka dan agar kamu tidak dibangkitkan bersama mereka. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik yang tetap dengan kemunafikan itu ditempatkan di tingkatan paling bawah dan di derajat paling hina dan nista di neraka, yang disiapkan sebagai pembalasan bagi para pelaku kemaksiatan, pembangkangan orang-orang sesat dari jalan kebenaran dan jalan Allah yang lurus. Walan tajidalahum nasiro, dan kamu tidak akan mendapatkan penolong apapun bagi mereka yang bisa menyelamatkan mereka dari neraka. Illalladzina tabu, kecuali mereka yang mau bertobat, menyesali kemunafikan yang mereka lakukan, wa aslahu wa tasumu billah, lalu memperbaiki segala syiar iman dan Islam yang telah mereka rusak dengan kemunafikan, serta berpegang teguh pada Allah, kepada karunia dan kelembutannya ketika mereka kembali kepada Dia dan menujunya. Wa akhlasu dinahum, dan setelah bertobat dan berpegang teguh pada Allah, mereka menyerahkan agama, ketaatan dan kepatuhan mereka kepada Allah. Wa akhlasu dinahum lillah, menyerahkan agama, kepatuhan, ketaatan mereka kepada Allah yang Maha Suci dan yang Maha Suci dari sekutu maupun tandingan, yang Maha Kudus dari segala musyrik dan dohir, tidak ada sesuatu pun yang menyamainya, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Faulaika ma'al mu'minin, maka orang-orang yang sudah bertobat itu mereka menjadi orang-orang bahagia yang diterima di sisi Allah bersama orang-orang mukmin dengan rahmat, kelembutan, dan kasih sayangnya. Wa saufa yu'tillahul mu'minin, dan kelak Allah akan memberikan kepada orang-orang mukmin di hari pembalasan ajron azima, pahala yang besar berupa keberhasilan, mendapatkan kemuliaan, berjumpa dengan Allah.
Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum. Maka Allah yang bertajalli di seluruh cakrawala dengan kuasanya tidak akan menyiksa kamu dengan mengusir dan menghalangimu jika kamu bersyukur, yakni benar-benar menyadari manifestasinya di dalam huwiyahmu yang batil dan menyadarkan keaslian dan kemandirian apa yang muncul dan tampak dari dirimu padanya. Wa amantum in syakartum wa amantum, jika kamu bersyukur dan kamu beriman, mengetahui dan mengakui keesaannya. Wa kanallahu syakiron alima, dan ketika kamu fana dalam hubiyah al-haq, Allah dengan zatnya maha mensyukuri, berarti memberi pahala terhadap amal hambanya, memaafkan kesalahannya, menambah nikmatnya, dan lain-lain. Itu maha mensyukuri. Allah maha mensyukuri dengan nikmat-nikmatnya lagi, dan dia maha mengetahui dirinya. Di sini ada sebuah syair, Bapak Ibu. Sungguh engkau ya Allah adalah masa sebelum tirai tersibak. Ku berhayal bahwa aku sudah bersyukur mengingatmu. Ketika malam menerangi, aku pun menjadi saksi bahwa engkau adalah yang diingat, ingatan, dan yang mengingat. Wahai orang-orang yang menghadapkan diri padanya, salah satu konsekuensi dari tauhid adalah kamu tidak boleh menampakkan keluhan kepada Allah dalam hal-hal yang berhubungan dengan urusan duniawi. Kamu tidak boleh memaksa dalam munajat dan doa, karena yang kamu kritik itu maha melihat semua kebutuhanmu. Jadi kamu harus ridho terhadap semua ketetapan yang kau jalani. Dan sebaik-baik teman adalah ridho, karena la yuhibbullahul jahra bisu. Allah yang bertajalli dengan namanya Ar-Rahman di seluruh partikel semesta dengan seimbang dan sepadan tanpa kerancuan, tidak menyukai dan tidak terpuji baginya terus terangan dan gembar-gembor dalam keburukan. Maksudnya Allah tidak menyukai menampakkan hal buruk yang dicela oleh akal dan syariat. Jadi berbuat dosa itu sembunyi-sembunyi, lalu menyesal, bertobat pada Allah, itu Allah senang, Bapak Ibu. Tapi kalau orang udah berbuat dosa terang-terangan, lalu berbangga dengan itu, lah itu Allah benci ya. Allah peduli pada urusan ini dan menyampaikan seruan mengenai hal ini karena di dalam kerajaannya memang tidak boleh ada sesuatu pun yang terjadi kecuali keadilan dan kebaikan, khususnya minal qauli illa mangdulim, khususnya perkataan buruk yang diucapkan oleh secara terus terang kecuali perkataan terus terang oleh orang yang didolimi, karena Allah menyukainya dan bersegera mengabulkan permohonannya. Karena orang dolim itu menyimpang dari keadilan Allah dan jalan yang lurus. Wa kanallahu sami'an alima, dan Allah yang bertajalli di atas keadilan yang lurus, maha mendengar keterus-terangan orang yang didolimi, maha mengetahui tindak kedoliman orang yang dolim, dan balasan yang layak baginya sebagai sesuai pengetahuannya. Jadi kalau ada keburukan, Bapak Ibu, jangan disebar-sebarkan. Kita berbuat dosa, maksiat, ya sudahlah. Itu kesalahan kita. Tapi nggak usah dipamerkan, nggak usah diceritakan ke teman-teman, dibanggakan. Itu bikin Allah nggak suka. Kalau kita berdosa, diam-diam bertobat, Allah menutupi aib kita, mengampuni dosa kita. Tapi kalau diterang-terangan, dijadikan pamer, habis berzina kemudian pamer. Kadang-kadang itu direkam, difoto, ditunjukkan teman-temannya. Lah ini kan, makanya orang berzina itu nggak kena hukuman rajam, Bapak Ibu, kecuali saksinya 4 orang. Saksinya 4 orang laki-laki yang melihat benar secara live ya. Itu alat kelamin masuk. Kalau cuma lihat tidur di ranjang berdua masih belum boleh dihukum rajam. Cuma 2 orang menyaksikan nggak boleh juga. Itu harus ada 4 orang saksi yang melihat langsung itu alat kelamin bertemu masuk. Itu kan susah kecuali dipamerkan. Jadi udah maksiat berdosa kok dipamerkan, lah itu Allah benci apa itu.
Kalau habis berdosa, malu, tobat, itu Allah suka. Nah, kecuali orang dolim. Nah, itu. Kalau orang dolim boleh diomongkan supaya orang lain tidak terkena kedolimannya. Jadi, ini juga terkait nggak boleh hibah, nggak boleh ngomong sedangkan orang lain kecuali orang yang diomongin orang dolim sehingga orang lain terhindar dari kedoliman. In tubdu khairan au tukhfuhu au na'fu an su'in fa innallaha kana afuwan qadira. Jika kamu menampakkan wahai orang-orang mukmin suatu kebaikan kepada semua makhluk atau menyembunyikannya tanpa diketahui orang banyak, atau kamu memaafkan, mengampuni, tidak membalas pelaku kezaliman serta tidak mengadukan kepada Allah Sang Maha Pembalas suatu kesalahan, yakni perbuatan seorang zalim pada kamu, maka sesungguhnya Allah yang Maha melihat berbagai rahasia dan niat kalian, Dia adalah Maha memaafkan dan menghapus dosa-dosa kamu. Maka Dia juga Maha kuasa untuk membalas perbuatan si zalim demi membelamu. Kemudian Allah berfirman, innalladzina yakfuruna billah wa rusulihi wa yuriduna ay yufarriqu bainallah. Sesungguhnya orang-orang yang kufur pada Allah dan menyekutukan Dia dengan mengakui ada yang wujud selain Dia, dan juga kufur pada Rasul-Rasulnya serta mendustakan mereka meski mereka diutus di atas kebenaran dan dari hadiratnya. Dan selain kekufuran serta kedustaan, mereka juga bermaksud membeda-bedakan antara iman kepada Allah yang Maha Tunggal dan Maha berdiri sendiri dengan zatnya lagi Maha Mandi dalam wujudnya, wa rusulihi dan Rasul-Rasulnya yang dipilih sebagai khalifah dari hadiratnya serta memanifestasikan sebuah nama dan sifat-sifat pada mereka, wa yaqulun dengan mengatakan sebab mereka benar-benar tidak mengetahui manifestasi Allah dan penguasaan Dia terhadap berbagai fokus manifestasinya, nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd. Mereka berkata, saya beriman sebagian lalu kufur pada sebagian yang lain, meski manifestasi Allah dalam setiap rasul sebenarnya sama tanpa perbedaan, wa yuriduna ayyattakhidhu baina dzalik. Dan mereka bermaksud dan berhayal mengambil dan mengukuhkan di antara hubungan dohir dengan mudhar dan hubungan madhar dengan dohir, yang demikian itu an yattakhidhu baina dzalika sabila, yang demikian jalan yang bukan jalan kebenaran yang sesuai dengan kenyataan. Jadi penjelasannya ini memang agak jelimet sampai itu. Jadi siapa saja yang kufur pada Allah, kufur pada Rasulnya, lalu membeda-bedakan Rasul yang satu dengan Rasul yang lain, ikut yang satu, nggak ikut yang lain, gitu ya. Iman pada satu, lalu kufur yang lain. Lalu mereka ini berhayal untuk mengukuhkan antara yang zohir dengan madhar, yang madhar dengan yang zohir, gitu. Maka yang demikian itu adalah tersesat dari jalan kebenaran. Ulaika humul kafiruna haqqo. Mereka orang-orang yang jauh dan bergelimang dalam kekufuran dengan kekufuran yang sebenar-benarnya. Yang tenggelam dalam kekufuran dan berhenti di tingkatan di mana mereka sama sekali tidak peduli pada imannya. Wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir yang tenggelam dalam dosa dan kesesatan itu siksaan yang menghinakan, menistakan dan menjatuhkan mereka dari martabat kemanusiaan. Setelah mereka berhasil mencapainya secara fisik karena tidak ada kehinaan yang lebih buruk daripada itu. Walladzina amanu billah, dan orang-orang beriman pada Allah yang Maha sendiri dalam wujud, wa rusulihi juga beriman dan mengakui manifestasinya dalam diri para rasul dengan semua sifat dan namanya, walam yufarriqu baina ahadim minhum, dan tidak membeda-bedakan di antara para rasul itu, beriman pada semua secara setara, ulaika saufa yu'tihim ujurahum. Mereka yang bahagia karena menerima kemuliaan karomah ini di kehidupan dunia, kelak di kehidupan akhirat Allah akan memberikan pahala
beberapa kali lipat dari yang seharusnya mereka terima sebagai karunia pada mereka. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Dan janganlah kamu menjauh dari Allah seperti ini. Karena Allah yang memberi taufik pada mereka menuju hidayah. Allah itu Maha Pengampun atas dosa-dosa mereka yang menjauhkan dari jalan tauhidnya. Dan Allah Maha Penyayang kepada mereka yang mengantarkan mereka ke surga yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, dan tidak pernah terbesit dalam hati manusia. Berilah kami rahmat-Mu ya Allah, karena sesungguhnya Engkau adalah Sang Maha Pemberi. Shadaqallahul Adzim, wa shadaqa Rasulul Karim, wa ana ala dzalika minasyahidin. Kita sampai ayat 152. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahma. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adrafan nahar waj'alhu hujjatan lana ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.